Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Novi Aulia, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, dengan NIM 2042101182. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Sistem etika pada Pancasila. Etika sendiri dilihat dari etimologi bahasanya, yaitu berasal dari kata ethos, bahasa Yunani yang berarti watak, adat ataupun kesusilaan. Etika adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran tertentu. Bisa jadi terhadap norma-norma atau bagaimana kita bersikap dan bertanggung jawab dengan berbagai ajaran moral. Kedua kelompok etika itu adalah sebagai berikut. Etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Etika khusus membahas prinsip-prinsip tersebut di atas dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu, etika individu, maupun makhluk sosial. Nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila, yaitu nilai dasar, yakni nilai-nilai bersifat abstrak dan tidak dapat diamati oleh panca indera manusia. Namun, dalam kenyataannya, nilai berhubungan dengan tingkah laku manusia. Nilai instrumen. Nilai instrumen, nilai yang menjadi pedoman pelaksanaan dari nilai dasar. Nilai dasar belum dapat bermakna sepenuhnya sebelum memiliki formulasi serta parameter atau ukuran yang jelas. Nilai praktis. Nilai praktis merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental dalam kehidupan yang lebih nyata. Dengan demikian, nilai praktis atau nilai praksis merupakan pelaksanaan secara nyata dari nilai-nilai dasar dan nilai-nilai instrumental. Kemudian konsep Pancasila sebagai sistem etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya tempat tinggal yang biasa pada rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang bisa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Pada diri seseorang maupun masyarakat, kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Dalam artian ini, etika sama maknanya dengan moral. Etika dalam arti yang luas ialah ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk. Bertens 1197 4-6. Etika pada umumnya dimengerti sebagai pemikiran filosofis mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia keseluruhan. Perilaku manusia dengan norma dan prinsip-prinsip yang mengaturnya itu kerap kali disebut moralitas atau etika. Sastra Pratja 2002-81. Etika memiliki aliran-aliran, yakni etika keutamaan, di mana etika kebijakan dalam satu teori mempelajari keutamaan virtu, artinya mempelajari tentang perbuatan manusia, itu baik atau buruk. Etika kebijakan atau mengarahkan perhatiannya kepada keberadaan manusia, lebih menekankan pada what sort aiming, atau saya harus menjadi orang yang bagaimana gitu kan. Beberapa watak yang terkandung dalam nilai keutamaan adalah baik hati, ksatria, balas kasih,
terus terang, bersahabat, murah hati, belajar, percaya diri, penguasaan diri, sadar, suka, bekerja, bersama, berani, santun, jujur, terampil, adil, setia, dan ugahari atau bersahaja, disiplin, mandiri, bijaksana, peduli, dan toleran. Yang kedua, etika teleologis. Etika teleologis adalah teori menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dan dilawankan dengan kewajiban. Seseorang yang mungkin berniat sangat baik atau mengikuti asas-asas moral yang tertinggi, akan tetapi hasil tindakan moral etis itu berbahaya atau jelek, maka tindakan tersebut dinilai secara moral sebagai tindakan yang tidak baik. Etika teleologis ini menganggap nilai moral dari suatu tindakan dinilai berdasarkan pada efektivitas tindakan tersebut dalam mencapai tujuannya. Etika teleologis ini juga menganggap bahwa di dalam kebenaran dan kesalahan suatu tindakan dinilai berdasarkan tujuan akhir yang diinginkan. Aliran-aliran etika teleologis meliputi eudaimonisme, hedonisme, dan utilitarianisme. Kemudian etika deontologis. Etika deontologis adalah teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Kewajiban moral berlatih dengan kewajiban seharusnya. Kebenaran moral atau kelayakan kepatutan. Kewajiban moral mengandung kemestian untuk melakukan tindakan. Pertimbangan tentang kewajiban moral lebih diutamakan daripada pertimbangan tentang nilai moral. Konsep-konsep nilai moral yang baik dapat didefinisikan berdasarkan pada kewajiban moral atau kelayakan rasional yang tidak dapat diturunkan dalam arti tidak dapat dianalisis. Kemudian ada urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika terdiri dari beberapa. Pertama, banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antara umat beragama dan meluluh latakan semangat persatuan dan mengancam desintegrasi bangsa. Masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam bernegara seperti kasus penyerbuan lembaga pemasyarakatan Cebong Yogyakarta pada tahun 2013 yang lalu. Kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. Ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia seperti putusan bebas bersyarat atas pengedar narkoba asal Australia, Scappell Corby. Dan yang ke-6, banyaknya orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak dengan benar seperti kasus penggelapan pajak oleh perusahaan, kasus Panama Papers yang menghindari atau mengurangi pembayaran pajak. Kemudian ada sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Sumber historis pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofis, Grundslag atau Weltanschauung. Artinya nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat. Masyarakat dalam masa Orde Lama telah mengenal nilai-nilai mandirian bangsa yang oleh Presiden Soekarno disebut dengan istilah berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Pada era yang mengurus kepada pelanggaran etika politis, salah satu bentuk pelanggaran etika politik adalah abuse of power, baik oleh penyelenggaraan negara, legislatif, eksekutif maupun yudikatif, penyalahgunaan kekuasaan atau
Kewenangan inilah yang menciptakan korupsi di berbagai kalangan penyelenggaraan negara. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misalnya, orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat. Masih banyak lagi mutiara kearifan lokal yang bertebaran di bumi Indonesia ini hingga memerlukan penelitian yang mendalam. Kemudian ada sumber politis. Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar Grundnormen. Sumber-sumber tersebut berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hans Kelsen mengatakan bahwa teori hukum itu sesuai norma-norma berbentuk piramida. Norma-norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma, akan semakin abstrak sifatnya, dan sebaliknya, semakin rendah kedudukannya akan semakin konkret norma tersebut. Kailan 2011 487. Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tertinggi Grundnorm yang sifatnya abstrak, sedangkan perundang-undangan merupakan norma yang ada di bawah bersifat konkret. Nah, video yang tadi cukup menarik kan untuk disimak. Semoga kita semua bisa memahaminya ya. Dan semoga video tersebut juga bermanfaat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.